Wanita itu mengemas semua pakaiannya dengan rapi. Dia dengan marah membuang kartu yang diberikan suaminya. Lalu, dia pergi sambil mengangkat kopernya tanpa menoleh. Namun suaminya sama sekali tidak peduli. Dia bahkan setiap hari menghabiskan waktu dengan sekretaris mudanya dengan mesra. Sampai pada hari ini, dia menerima surat kesepakatan perceraian yang dikirim oleh istrinya. Dia baru menyadari saat itu, istrinya benar-benar sudah bulat hati untuk bercerai. Dan semua ini adalah akibat dari tindakan bodoh pria itu. Hanya karena setelah menikah, wanita itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia sepenuh hati merawat suaminya. Setiap hari dia bekerja keras di rumah tanpa keluhan. Namun, setelah 6 tahun menjalani hidup seperti ini, suaminya mulai merasa bosan. Dia sudah mulai muak dengan istri setianya yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Lalu setiap hari dia bermesraan dengan sekretaris cantiknya. Anak mereka berpikir bahwa jika ibunya hilang, dia tidak akan bisa bertahan. Pada hari ini, dia menghubungi suaminya untuk meminta tebusan sebesar 500.000. Namun, ketika wanita itu menelepon suaminya untuk meminta pertolongan, tak disangka, suaminya yang brengsek dengan tidak sabar memutus sambungan telepon. Akhirnya, melihat istrinya terus-menerus menelepon, pria itu bahkan memilih untuk mematikan ponselnya. Dia menganggap wanita itu hanya seorang ibu rumah tangga. Dia berpikir apa baiknya berurusan dengan dirinya. Nomor yang Anda panggil sedang digunakan. Silakan coba lagi nanti. Matikan telepon. Tidak, bukan. Nomor yang Anda hubungi sedang dalam percakapan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cepat angkat telepon. Cepat angkat. Urusan kerja sudah cukup membuat stres. Sepulang kerja malam itu langsung ditelepon terus-terusan. Tidak memberikan saya kesempatan bernafas sedikit pun. Kakak ipar juga peduli padamu. Pria sekuat Zhou yang memiliki kemampuan seperti ini. Tidak ada kekhawatiran dalam melakukan apapun. Jika bertindak, pasti akan berhasil. Bekerja tidak perlu perhatian orang lain. Tapi kamu mengerti saya. Tidak perlu interogasi. Saya bahkan tidak ingin pulang. Pulang harus hati-hati. Sangat menjengkelkan. Zhou, hutang. Kamu juga sudah lelah seharian. Perusahaan akan mengadakan rapat pagi besok. Kamu tidak bisa tidak istirahat. Bagaimana kalau Anda ke rumah saya untuk istirahat? Dan pria itu untuk menghindari istrinya. Benar-benar mengabaikan statusnya yang sudah menikah. Pergi ke rumah sekretaris wanita. Tidak tahu bahwa dia akan membayar harga untuk apa yang dilakukannya malam ini. Sementara itu, penculik yang menunggu tebusan tidak kunjung tiba. Dengan susah payah, dia merangkak keluar dari gudang. Untungnya dia ditemukan oleh seorang pemulung tua. Dia segera membawanya ke rumah suket untuk diselamatkan. Dan saat itu, dokter juga tidak bisa menghubungi keluarganya. Di ponsel wanita itu, namun hanya ada suami yang tidak bisa dihubungi. Tidak bisa. Sudah siap? Segera lakukan operasi. Baiklah, Dr. Su. Kamu menikah dengan Zhou Qing. Bukankah seharusnya kamu hidup bahagia? Bagaimana bisa terluka begitu parah? Namun sang suami yang tidak tahu, masih setiap hari membawa sekretaris untuk menemani putrinya berkeliling. Terhadap istrinya yang sudah setengah bulan tidak pulang. Dia sama sekali tidak peduli. Dia bahkan berpikir dengan semena-mena. Istrinya akan kembali dengan baik setelah cukup berulah. Namun di sisi lain, wanita itu, setelah lebih dari sebulan menjalani perawatan, akhirnya selamat dari maut. Namun ketika dia membuka matanya, yang dilihatnya adalah teman dokternya sendiri. Dokter memberitahu wanita itu bahwa suaminya tidak dapat dihubungi. Wanita itu tidak percaya dan mencoba menelepon suaminya lagi. Dia menemukan bahwa dirinya ternyata sudah diblokir olehnya. Dia panik dan ingin mengirim pesan kepada suaminya tentang dirinya yang terluka. Namun ketika dia membuka media sosialnya, dia melihat suaminya ternyata setiap hari bersama sekretarisnya dengan penuh kasih. Ini membuat wanita itu benar-benar kecewa berat. Tak disangka sebelumnya, pria yang mengatakan akan mencintainya seumur hidup, sekarang, saat nyawanya teroncong, malah setiap hari bersama wanita lain. Dia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan pria brengsek itu. Yang lebih membuatnya marah adalah, kode pintu rumah ternyata sudah diubah. Namun, di detik berikutnya, suaminya dan sekretarisnya kebetulan kembali. Dan sekretaris yang licik itu, dengan santainya memasukkan kode baru. Dia bahkan mengundang wanita itu masuk seolah-olah dia tuan rumah. Ketika wanita itu sampai di dalam kamar, dia melihat ada sebuah barang, piyama yang bukan miliknya di atas tempat tidur. Hal ini membuat wanita itu menyadari bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Wanita itu dengan marah langsung mengajukan perceraian. Dia bahkan membawa bekas-bekasmu pulang, dan masih berani menuduhku dengan sen-sen. Pura-pura ingin bercerai denganku. Kamu memang orang yang menjijikan adalah kamu. Kamu lebih suka percaya pada orang luar daripada percaya pada istrimu sendiri. Kakak ipar, kamu benar-benar. Selama kamu minta maaf dengan baik kepada Tuan Zhou,
Demi Yeyu, dia akan memaafkanmu. Jangan berakting di sini denganku. Jangan bulai Tante Sensen, aku benci kamu. Yeyu, aku adalah ibunya. Kamu bukan. Aku tidak mau punya ibu yang selingkuh. Menjijikan. Apa yang kamu katakan pada putriku? Perempuan murahan. Sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Sensen membantumu merawat anak. Bahkan membawanya dengan salah. Kakak Sen, aku memperingatkanmu. Jika kamu masih ingin tinggal di rumah Zhou, hidup mewah dan terhormat, sebagai istri kaya, mulai sekarang, berperilakulah baik. Jangan berperasaan. Sejak kamu dengan Su Sensen berbuat mesra, aku sudah memutuskan untuk meninggalkanmu. Ke depan, meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan melihatmu lagi. Surat perjanjian perceraian, aku akan mengirimkannya padamu nanti. Yeyu, Yeyu, Ibu. Jiru. Apakah kamu ingin aku mendorongmu untuk berkonfrontasi dengannya? Nona Sen, ini adalah kantor polisi. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda aman sekarang? Nona Sen, apakah kamu mendengarku? Ibu Sen. Bagaimana polisi bisa mencarimu? Dan bekas luka di lehermu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Apa kamu tidak mendengar kata-kata sekretaris baikmu? Apa hubungannya ini dengan Sensen? Jangan alihkan topik pembicaraan. Sen Jing, aku suamimu. Kamu tidak layak. Ketika aku membutuhkanmu sebelumnya, kamu di mana? Sekarang aku mengalami masalah. Apa hubungannya denganmu? Kakak ipar, masalah antara kamu dan Pak Zhou. Apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Kenapa harus mencari orang untuk berpura-pura menepong Pak Zhou? Pak Zhou sudah cukup lelah akhir-akhir ini. Bisakah kamu mengerti sesuatu? Berpura-pura. Sen Jing, kamu benar-benar pandai sekarang. Mengarang cerita sendiri saja masih belum cukup. Bahkan mencari orang lain untuk membantumu menyelesaikan masalah. Kenapa kamu jadi begini? Yang berubah adalah kamu. Aku ingin bercerai darimu. Aku tidak ingin apa-apa. Yang aku inginkan hanyalah hak asuh anak perempuan kami. Tinggalkan Yuyu di mobilmu untuk dijaga beberapa hari. Perjanjian perceraian. Aku akan mengirimkannya secepat mungkin. Sen Jing, kenapa harus membuat keributan? Kita sudah menikah selama 8 tahun. Kamu belum pernah mendapatkan 1 sen pun. Semua uang yang kamu miliki berasal dariku. Kembalikan uang itu padaku baru pergi. Sen Jing, kita pergi seperti ini. Tidak apa-apa, mungkin Yuyu demam beberapa hari ini. Merawatnya membuatku sedikit hipoglikemik. Omong-omong, jika kakak ipar benar-benar marah, kamu tidak segera pergi mengejar? Meskipun kakak ipar salah mencari orang untuk menepongmu. Tapi, dia pasti punya alasan tersendiri, kan? Tidak perlu. Aku akan menemanimu ke rumah Suket dulu. Yuyu masih ada. Dia pasti akan kembali. Lagi pula, dia tidak punya banyak uang. Setelah semua ini berakhir, dia pasti akan kembali sendiri. Akhirnya pergi juga. Lebih dekat daripada saat aku menjadi Ni Zhou. Sudah 1 langkah lebih dekat. Namun, ketika wanita itu kembali ke rumah orang tuanya sambil menarik koper, dia justru dihalangi oleh orang tuanya di depan pintu. Mereka menganggap putrinya sudah menikah. Dan kembali ke rumah setelah bercerai akan memalukan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli bagaimana keadaan putrinya. Sebaliknya, mereka memintanya segera kembali dan meminta maaf kepada pria brengsek itu. Akhirnya, mereka dengan kejam menguncinya di luar. Begitulah, wanita yang tidak memiliki tempat untuk pergi. Hanya bisa duduk di pinggir jalan. Kesetiaan dan kecerobohan suami, kurangnya pemahaman dari orang tua, membuatnya tidak bisa menahan air mata kesedihan. Saat itu, seorang pria muncul di hadapnya. Ternyata dia adalah dokter yang merawatnya. Dia juga adalah senior yang sudah lama menyukainya dalam diam. Pria itu membawanya kembali ke rumahnya. Ini adalah tempat tinggal yang kutinggali saat sekolah. Sekarang tempat bekerja setelah lulus jauh. Tidak nyaman untuk bepergian ke tempat kerja. Setelah pindah, tempat ini tetap kosong. Barang-barang kebutuhan hidup sudah lengkap. Kamu bisa menggunakannya. Aku tinggal di sini bersamamu. Keluargamu tidak akan keberatan, kan? Saya tidak punya keluarga. Orang tuaku sudah meninggal. Istriku juga kabur dengan orang lain. Maaf ya, saya tidak sengaja menanyakan ini padamu. Tidak apa-apa. Kamu tinggal dengan tenang saja. Tinggal seberapa lama pun tidak masalah. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan. Terima kasih ya. Tapi kamu harus sabar menunggu saya. Soal sewa rumah itu, saya butuh waktu untuk bisa membayar kembali padamu. Tambahkan sebagai teman.
Hubungi saya kapan saja jika ada yang perlu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Istirahat yang baik. Terima kasih telah merindukan saya. Masih mau membantuku? Kakna kembali. Bos Zhou, kamu sudah kembali. Kenapa kamu memakai baju Senjing? Saya hanya membawa satu set pakaian. Takut baju kotor saat memasak, ya. Jadi saya pakai baju kakak ipar. Hutan Zhou, kamu tidak marah, kan? Tidak. Hutan Zhou, ini masakan buatanku. Coba lihat, enak tidak rasanya? Lumayan, rasanya sama dengan masakan Su. Pasangan Su, itu aku dan Senjing. Tempat kencan pertama. Hutan Zhou, apakah kamu merindukan kakak ipar? Kakak ipar sudah 2 bulan tidak pulang. Itu agak berlebihan. Namun, di antara pasangan suami istri, siapa yang tidak pernah bertengkar? Mendingan kamu ajak kakak ipar pulang. Tidak perlu memikirkannya. Tunggu sampai dia tidak bisa bertahan. Jangan membuat masalah lebih dari itu. Sudah kembali. Saya harus segera menemukan pekerjaan. Sudah 8 tahun tidak bekerja. Apakah Anda pikir sekarang Anda masih bisa memenuhi pekerjaan di media? Saya lulus dari jurusan jurnalistik Universitas Jianzheng. Memiliki pengalaman bekerja di media terkemuka. Sudah mengerti. Itu tertulis di resume. Tetapi sekarang lingkungan telah berubah. Sekuat apapun Anda, itu juga pernah terjadi. Tidak bisa dihitung lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya tinggal di sini bersamamu. Yang dapat memenuhi pekerjaan ini, berusia 31 tahun. Apakah Anda sudah menikah? Apakah Anda sudah punya anak? Apa hubungannya dengan bidang saya? Apa hubungannya? Tolong jawab pertanyaanku. Sebagai sesama wanita, saya sangat menghargaimu. Keberanian yang penuh di tempat kerja. Tapi sebagai manajemen perusahaan, saya tidak bisa mempekerjakan Anda. Semoga beruntung. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang kembali. Ayo kita lihat ini. Ini. Suami, besok kamu temani saya berbelanja. Mari beli pakaian. Sudah lama saya tidak membeli pakaian. Saya sibuk. Besok kamu tidak istirahat, hanya menemani sebentar. Tidak bisa benar-benar. Pergi cari orang lain saja. Tidak pernah ada waktu untuk saya. Dengan Su Zhenzen, dia selalu punya waktu di hari kerja. Tapi ini, sekarang tidak penting lagi. Segera lihat, itu adalah CEO Zhou yang terkenal. Yang di sebelahnya, adalah yang tidak pernah muncul di depan umum. Istri Zhou yang pernah tampil. Dia bahkan menemani istrinya secara pribadi. Belanja bersama. Menjadi istrinya pasti sangat bahagia. Xiao Shen, cari ukuran kecil untuk Moonlight Loafer. Bawa ke pelanggan di ruang ganti. Jing Xin, saya, resleting di belakang tidak bisa ditarik. Bisakah kamu membantu saya? Siapa pelanggan itu? Kode kecil kekasih yang diinginkan. Di sini. Ada apa? Kakak ipar, jangan salah paham. Kami sedang memilih gaun yang harus dipakai untuk pesta. Kakak ipar, ciuman ini adalah sudah baik, tidak perlu menjelaskan padaku. Apa yang kamu lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bekerja. Saya melahirkan anak di puncak karir. Menjadi ibu rumah tangga selama 8 tahun. Sekarang kembali ke dunia kerja. Tapi hanya bisa menjadi penjaga toko di sini. Jangan ribut, pulanglah bersamaku. Bagaimana? Kamu merasa malu jika aku bekerja sebagai pemandu belanja? Tenang saja, kita tidak pernah mengadakan pernikahan. Kamu juga tidak pernah memperkenalkan saya di depan umum. Secara resmi, tidak ada seorang pun yang akan mengenalku. Itu adalah yang terkenal, mantan istri Pak Zhou. Jadi, aku tidak akan kehilanganmu. Manajer Shen benar-benar tidak bisa dimengerti. Itu masih lebih baik daripada beberapa orang. Mungkin tidak tahu tentang perasaan suami. Aku sudah bilang padamu, saya dan Su Zhenzen tidak ada apa-apa. Malah kamu. Pak Zhou, kakak ipar pasti salah paham. Sebaiknya jelaskan padanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia yang membuat keributan tanpa alasan. Pak Zhou, sungguh tidak perlu menjelaskan lagi. Tidak perlu. Dia hanya marah. Pak Zhou, ini adalah yang dikirimkan oleh kakak ipar.